materi kita yang selanjutnya itu adalah pengujian hipotesis. Nah, kalau yang sebelumnya kita belajar juga kan mengenai bagian dari statistika inferensia, yaitu pendugaan parameter. Itu kita pakai statistik untuk menduga populasi ya. Jadi statistik itu yang dihitung dari sampel. Nah, hari ini kita akan belajar hal penting atau hal inti di statistika inferensia, yaitu adalah pengujian hipotesis. Nah, sebenarnya udah sering sih kalian dengar kata-kata hipotesis. Jadi makna hipotesis itu tuh adalah asumsi atau anggapan. Nah, anggapan itu bisa benar, bisa salah. Itu kita anggapan itu terhadap suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut ya. Jadi hipotesis itu tuh suatu anggapan. Nah, anggapan itu bisa benar, bisa salah. Nah, untuk mengetahui anggapan itu benar atau salah, kita perlu melakukan beberapa hal. Nah, beberapa hal itulah namanya pengujian hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis itu lengkapnya ya adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah kita menerima, apakah kita menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Jadi, sama sih konsepnya. Jadi, hipotesis itu datanya kita ambil dari sampel, terus kita pakai untuk menggambarkan populasi. Nah, yang data yang dari sampel ini data dari populasi ini, penggambaran populasi ini nanti benar, hipotesisnya ini benar atau salah. Nah, itu makanya perlu dilakukan pengujian hipotesis. Nah, di sini ada istilah namanya hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik itu adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau lebih ya. Nah, itu tadi karena hipotesis statistik itu dilakukan dengan memakai sampel, maka kebenaran atau ketidakbenarannya itu tidak pernah diketahui dengan pasti ya. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk suatu hipotesis yang telah dibuat itu ada suatu keputusan yang akan bisa kita putuskan. Jadi kalau dari sebelum kita menguji hipotesis kan sudah pasti ada hipotesisnya nih. Nah, dari hipotesis ini nanti setelah kita uji ada dua kemungkinannya. Kemungkinannya itu adalah menolak hipotesis atau menerima hipotesis. Nah, menolak hipotesis itu artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesisnya itu tidak benar. Nah, sedangkan menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis kita harus kita tolak. Artinya walaupun hipotesis kita benar, ternyata tidak berarti bahwa hipotesis itu artinya walaupun hipotesis yang kita terima, hipotesis itu mau kita terima nih, tapi bukan berarti hipotesis itu adalah benar, ya. Nah, dalam melakukan pengujian hipotesis, itu kan pasti kita harus membuat pernyataan hipotesisnya. Pernyataan hipotesis yang kita buat itu adalah pernyataan yang kita harapkan akan kita tolak. Ya, jadi pernyataan yang kita harapkan itu mau kita tolak. Nah, itu hipotesis yang seperti itu disebut hipotesis nol. Jadi di sini ada dua hipotesis ya. Pertama adalah H0. Ini hipotesis nol. Ini hipotesis yang pernyataannya ini kita harapkan ini mau kita tolak. Jadi hasil akhirnya kita akan menolak ini. Itu yang kita inginkan. Nah, hipotesis yang temannya hipotesis nol itu namanya hipotesis alternatif. Artinya itu adalah hipotesis yang kita harapkan akan kita terima. Nah, hipotesis alternatif biasanya ditulis H1 atau HA. Bisa H1 atau HA. Itu tidak masalah. Nah, ini sebagai contoh, misalkan nih kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, kita tuh mau menguji apakah obat baru itu lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Tentu saja peneliti mengharapkan jawabannya adalah obat baru kan lebih efektif kan untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk hipotesis H0 itu adalah hipotesis yang kita harapkan untuk ditolak. Artinya kita nggak mau sampai bahwa obat baru ini tidak efektif kan? Ya kan? Kalau obat baru ini tidak efektif berarti kan itu adalah keputusan yang tidak ingin terjadi. Itu adalah hipotesis yang ingin ditolak. Nah, itulah H0 ya. H0 itu biasanya itu dilambangkan dengan sama dengan ya, always selalu sama dengan
Ya, kenapa? Artinya apa? Artinya itu makna sama dengan itu artinya tidak berpengaruh apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Nah, hipotesis yang tidak terjadi apa-apa itulah yang kita harap untuk kita tolak. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti H0-nya, ya, hipotesis nolnya itu adalah obat baru sama dengan obat lama. Nah, ini H0-nya. Obat baru sama dengan obat lama. Artinya obat baru tuh tidak efektif kan untuk menurunkan berat badan. Nah, ini adalah hipotesis yang kita harapkan untuk kita tolak. Jadi saya tekankan lagi bahwa hipotesis yang kita harapkan untuk kita tolak itu dinamakan H0. Ya, atau hipotesis yang tidak terjadi apa-apa atau tidak berpengaruh apa-apa. Nah, ada namanya hipotesis alternatif. Hipotesis tadi alternatif adalah hipotesis yang ingin kita terima. Ya, hipotesis alternatif itu adalah H1 atau HA. Di sini saya tulis H1 aja. Obat baru kan ini hipotesisnya obat baru lebih efektif ya. Berarti obat baru lebih efektif daripada dari obat lama. Nah, ini hipotesis alternatifnya. Jadi hipotesis alternatif itu adalah yang mau kita terima, yang kita harapkan mau diterima. Ya, jadi obat baru lebih efektif dari obat lama. Nah, penulisan untuk hipotesis alternatif itu tergantung dengan permintaan dari pengujian. Karena di sini pengujiannya minta lebih efektif, berarti di sini harus kata-katanya kita menggunakan lebih efektif. Gitu. Jadi nanti ada beberapa kasus, jadi kamu harus bisa membaca ini nanti permintaannya, ini maunya hipotesis alternatifnya apa. Jadi beda-beda. Itu nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Nah, ini ada contoh kasus lain. Seorang dokter menyatakan lebih dari 60% pasien menderita sakit paru-paru karena merokok. Berarti kan dokter ini ingin membuktikan bahwa harapannya dokter ini bahwa lebih dari 60% pasien menderita sakit paru-paru. Nah, harapan yang ingin ditolak dokter ini bahwa si yang sakit paru-paru itu adalah tidak lebih dari 60%. Dia tidak mengharapkan itu kan, karena kan dia sudah menyatakan bahwa seorang dokter itu menyatakan bahwa lebih dari 60% pasien menderita sakit paru-paru. Oke, berarti hipotesis H0-nya itu adalah proporsi ya, karena di sini pakai 60%, itu pakai proporsi sama dengan 60%. Ini adalah hipotesis yang mau ditolak oleh si dokter. Kenapa? Karena kan dia sudah meneliti, dia ingin membuktikan bahwa yang sakit paru-paru itu lebih dari 60%, ya enggak? Nah, berarti dia tidak menginginkan bahwa yang sakit paru-paru itu sama dengan 60% kan? Artinya kan pernyataan dia ini salah kan? Nah, dia kan ingin membuktikan ini. Kalau ini berarti kan penelitian dia bukan tidak berhasil ya, penelitian dia tidak sesuai gitu dengan hasil yang diharapkan. Dia pengennya hasilnya itu adalah lebih dari 60%. Nah, kalau sama dengan ini kan berarti dia pengen menolak bahwa yang sakit paru-paru itu sama dengan 60%. Nah, yang diharapkan adalah lebih dari 60%. Nah, itu yang jadi hipotesis alternatifnya. Berarti proporsinya dia pengen lebih dari 60%. Nah, ini hipotesis alternatif yang pengen diterimanya. Oke, nah jadi hipotesis itu yang kan tadi kan ada dua nih keputusannya, menolak hipotesis sama menerima hipotesis. Nah, ini patokannya adalah H0. Ya. Patokannya adalah H0. Jadi ketika kita melakukan pengujian hipotesis, keputusannya itu menolak hipotesis, berarti hipotesis yang ditolak itu H0. Nah, ketika keputusannya menerima hipotesis, berarti hipotesis yang diterima itu adalah H0. Ya. Jangan dicampur-campur, karena kalau menolak H0, kalau sudah menolak H0 kan pasti menerima H1. Ya kan? Kalau menerima H0 berarti menolak H1. Jadi kalau dalam pengujian hipotesis sudah pasti, sudah menjadi ketentuan bahwa yang ditolak dan diterima itu adalah si H0-nya. Karena itu pasti akan berimbas ke H1. Jadi tidak perlu lagi menolak H1 atau menerima H1. Langsung aja menolak H0 sama menerima H0. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kalau mau menguji hipotesis, itu yang kita pakai adalah dari hitungannya si statistik. Dengan kata lain, datanya berasal dari sampel. Nah, karena datanya ini berasal dari sampel, untuk kita memutuskan menerima atau menolak hipotesis H0,
ya, di mana keputusan ini akan berlaku untuk populasi. Nah, keputusan ini itu bisa mengandung suatu ketidakpastian. Ya, artinya keputusan ini bisa benar, bisa salah. Adanya faktor ketidakpastian itu mengakibatkan timbulnya suatu resiko yang harus ditanggung oleh pembuat keputusan itu sendiri. Nah, kesalahan dalam pengujian hipotesis itu kesalahannya dibagi dua, kesalahan jenis 1 sama kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1, ya, kesalahan jenis 1 ini adalah kesalahan akibat menolak H0. Jadi ceritanya keputusannya itu menolak H0. Padahal H0 itu adalah keputusan yang benar. Jadi kita menolak H0, padahal H0 itu adalah keputusan yang benar. Dan H0 ini seharusnya kita terima, bukan kita tolak. Ini namanya kesalahan jenis 1. Sedangkan kesalahan jenis 2 itu artinya menerima H0, ya, menerima H0 padahal H0 itu salah. Jadi ini kebalikannya kesalahan jenis 1, ya. Jadi kesalahan jenis 1 itu menolak H0 padahal H0 benar. Nah, kalau kesalahan jenis 2 kita menerima H0, jadi keputusan ujinya itu menerima H0 padahal H0-nya itu salah. Nah, kesalahan jenis 1 itu dilambangkan dengan alfa dan kesalahan jenis 2 itu dilambangkan dengan si beta, ya. Jadi, kepercayaan terhadap yang kemarin kita belajar 1 min alfa itu tuh berhubungan dengan kesalahan jenis 1. Itu kan kalau alfa itu berarti kan menolak H0 padahal H0 benar kan. Makanya kalau alfanya dibuat sekecil mungkin, berarti akan kecil kemungkinan kita menolak H0 padahal H0 itu benar, ya kan? Kecil kemungkinan kita. Makanya alfa kalau semakin kecil itu semakin bagus, ya, karena kita mengecilkan kemungkinan menolak H0 padahal H0 itu benar. Nah, makanya kalau dalam penelitian, misalkan dalam kedokteran, itu tidak diperbolehkan menggunakan alfa yang besar. Jadi kalau untuk penelitian sosial itu alfa 5% rata-rata. Jadi kesalahan kita itu, kesalahan menolak H0 padahal H0 benar itu hanya 5%. Sedangkan kalau dalam kedokteran itu harus 1% minimal, ya, karena kalau dalam kedokteran berhubungan dengan jiwa manusia. Itu ya, kalau dalam sosial kan enggak. Nah, biasanya juga di sosial juga ada yang 10% kesalahan alfanya. Ya. Nah, kalau beta itu tadi menerima H0 padahal H0 salah. Beta juga sebaiknya itu dibuat sekecil mungkin, tapi untuk membuat alfa dan beta sama-sama kecil di saat yang sama itu tidak mungkin terjadi, ya, karena secara tidak langsung kalau kita mengecilkan alfa berarti kan betanya akan semakin besar, ya kan? Kalau kita kemungkinan menolak H0 kita kecilin, berarti kan akan semakin memperbesar kemungkinan menerima H0, atau sebaliknya, kalau si betanya kita kecilin, ini berarti kan menerima H0-nya kemungkinan semakin kecil, berarti alfanya menolak H0-nya itu akan semakin besar. Jadi tidak mungkin kita mengecilkan alfa dan beta secara bersamaan. Tapi yang biasa digunakan dalam penelitian itu hanya alfa. Kenapa? Karena kalau dalam beta itu biasanya jarang terjadi, karena kan kita udah tahu nih keputusan si beta ini salah nih. Kita udah tahu H0 kan, kita di penelitian itu kan mau menolak H0 kan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan dengan menerima H0 padahal kita tahu tuh H0 itu salah, H0 kita tahu salah tapi kita terima. Nah, itu tuh akan jarang terjadi. Sebagai peneliti kamu pasti ingin menolak H0 daripada menerima H0. Makanya kalau dalam penelitian itu lebih pengen itu adalah memperkecil si alfa daripada memperkecil si beta, ya, karena balik lagi tadi H0 adalah hipotesis yang ingin ditolak, ya kan, bukan hipotesis yang ingin diterima aja. Jadi pada prakteknya pasti yang dipakai atau yang digunakan dalam pengujian hipotesis itu yang alfa. Kita masuk ke uji satu arah dan uji dua arah. Nah,
kayak pendugaan parameter kan kita pakai sampel untuk menduga populasi ya, lambangnya kan theta kan. Theta itu adalah lambang parameter. Jadi nanti ada theta itu bisa aja mu, bisa sigma, bisa juga proporsi, ya kan? Jadi theta ini salah satunya ini. Nah, jadi dalam pengujian kalau hipotesis 0 mau pengujian satu arah atau dua arah, hipotesis 0 kan tadi yang ditolak, yang diharapkan ingin ditolak itu dilambangkan dengan tanda sama dengan, artinya yang tidak terjadi perubahan apapun, ya kan? Kita kan tidak mengharapkan itu kan. Nah itu penulisannya itu adalah theta sama theta 0. Nah theta 0 ini adalah suatu nilai. Jadi nanti ada dua kasus ya, jadi hipotesis ini nanti ada yang satu parameter sama ada yang dua parameter. Kalau satu parameter itu biasanya dibandingkan dengan suatu nilai. Ya, jadi kayak misalkan kayak yang dokter tadi, yang dokter ini kan menyatakan lebih dari 60%. Nah, ini cuma ada satu populasi kan, si penderita rumah sakit, pasien di rumah sakit itu kan. Dia pengen dibandingkan dengan 60% ini. Nah, 60% ini suatu nilai kan. Nah, nilai inilah yang namanya theta 0. Ya, ini jadi kalau kita buat berarti P sama dengan ini theta sama dengan theta 0, di mana theta yang ini maknanya P, sedangkan theta 0 yang ini adalah yang 60%. Ya. Nah, jadi mau dalam uji satu arah ataupun uji dua arah, H0-nya untuk kasus yang cuma satu populasi yang dibandingkan dengan suatu nilai itu sama H0-nya. H0 sama dengan theta 0. Ya, di mana theta ini nanti bisa mu, bisa sigma, bisa P. Ya, tapi theta 0 ini adalah suatu nilai. Oke. Nah, untuk hipotesis alternatifnya itu bisa dua kemungkinan yang terjadi, untuk satu arah atau dua arah. Nah, kalau untuk satu arah itu kemungkinannya bisa lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau untuk dua arah kemungkinannya hanya tidak sama dengan. Jadi maksudnya satu arah itu adalah memihak. Dia sudah memihak. Itu maksudnya satu arah. Ya, jadi dia nanti hipotesis alternatif itu dia sudah memihak. Memihak itu maksudnya kata-katanya adalah misalkan lebih baik, lebih tinggi, terus lebih rendah. Nah, itu adalah contoh-contoh kata-kata yang memihak di dalam pengujian hipotesis. Jadi kalau dalam pengujian hipotesis kamu lebih baik, lebih tinggi, lebih rendah, nah itu adalah kasus uji satu arah, di mana nanti akan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau untuk dua arah, dia di sini tidak memihak. Ya, jadi dalam pengujian ini tidak memihak, hanya cuma melihat berbeda, biasanya kata-katanya gitu, tidak sama atau berbeda. Jadi kata-katanya hanya seperti itu. Dia tidak memihak mana yang lebih baik, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, kalau ini biasanya tidak sama atau berbeda. Nah, ini lambangnya adalah tidak sama dengan, ya. Nanti kita bisa lihat ke contoh-contoh kasusnya. Nah, karena di sini memihak, maka hipotesis alternatifnya itu adalah tandanya bisa lebih dari atau tandanya kurang dari. Ya, hipotesis alternatifnya tergantung dengan permintaan soal. Kayak misalkan tadi untuk yang contoh pengujian obat baru lebih efektif. Ya enggak? Lebih efektif berarti kan dia memihak bahwa obat baru itu lebih bagus. Karena dia memihak berarti kalau ini kita buat hipotesisnya berarti nanti tandanya karena lebih efektif berarti tandanya yang lebih dari gitu. Ya. Nah, kalau dia yang kurang dari misalkan kemampuan kelas A itu lebih rendah daripada kemampuan kelas B. Nah, udah ada kata-kata lebih rendah kan? Berarti nanti ketika kita buat hipotesisnya berarti tandanya adalah kurang dari. Oke. Nah, untuk pengujian satu arah ini itu berarti ada satu daerah penolakan. Nah, kalau uji dua arah itu berarti ada dua daerah penolakan, ya. Nah, daerah penolakan. Kita bahas untuk satu arah dulu. Daerah penolakan ini gunanya untuk menandai. Jadi ada suatu titik kritis namanya. Jadi titik ini adalah batas. Batas kamu nanti keputusannya mau menerima atau menolak. Nah, itu ada di batasnya itu.
kita bahas satu-satu yang untuk uji satu arah ya. Uji satu arah pertama untuk yang kasusnya hipotesis H0-nya masih sama, sigma sama dengan sigma 0, tapi saya bahas yang lebih dari dulu. Sigma lebih dari sigma H0. Nah, ini lebih dari. Artinya daerah penolakannya itu yang positif. Itu adalah daerah yang positif. Nah, kita untuk mengetahui menolak atau menerima itu sebaiknya saya sangat menyarankan untuk menggambarkannya ke dalam suatu kurva normal. Jadi kurva normal di sini kepakai lagi. Untuk yang kasusnya lebih dari ini, jadi kalau saya gambar seperti ini ya, kurva normal. Oke, ada namanya tadi saya bilang itu adalah titik kritis. Jadi titik kritis itu adalah batasnya. Nah, untuk yang lebih dari itu di sebelah kanan posisinya. Jadi saya kira-kira aja sebelah sini. Nah, ini yang garis ini adalah titik kritis. Biasanya lambangnya Z alfa. Ya, jadi kalau dia sampelnya besar pakainya Z, tapi nanti kalau dia sampelnya kecil pakainya T. Oke. Nah, ini adalah namanya titik kritis. Ini adalah ambang ditolaknya suatu pengujian ya. Jadi untuk yang dari titik kritis sebelah kanan, untuk lebih dari titik kritis sebelah kanan, ini namanya daerah tolak H0. Ya. Sebaliknya, yang titik kritis sebelah kiri ini adalah daerah terima H0. Jadi misalkan nanti kita dapat suatu Z nih, Z-nya posisinya ada di mana nih? Sebelah kanan titik kritis atau sebelah kiri titik kritis. Kalau sebelah kanan berarti nanti tolak H0, kalau sebelah kiri berarti nanti terima H0. Gitu ya. Jadi saya ingatin kalau lebih dari itu yang sebelah kanan. Oke, sekarang untuk yang H0-nya sama ya, H1-nya itu yang kurang dari. Kebalikannya. Itu berarti daerah penolakannya karena kurang dari ya. Daerah penolakannya itu adalah daerah yang negatif. Jadi kalau kita gambar gini. Nah, ada titik kritisnya, tapi karena ini dia kurang dari nih, berarti dia di sebelah kiri. Ini titik kritisnya, min dia lambangnya. Karena di sini kan pasti 0 ya, tengah-tengah. Ya. Nah, dari titik kritis ke sebelah kiri itu adalah daerah tolak H0. Ini adalah titik kritisnya. Oke. Nah, dengan kata lain dari titik kritis ini ke kanan itu adalah daerah terima H0. Gitu ya. Jadi diingat ya, kalau dia lebih dari daerah penolakannya itu di sebelah kanan ya, kalau kurang dari daerah penolakannya itu di sebelah kiri ya. Jadi ini akan mempengaruhi nanti hasil pengujian kalian, karena kalau nggak digambar nanti kalian salah, harusnya ditolak malah diterima atau sebaliknya. Oke. Nah, daerah penolakan ini itu lambangnya ini sebesar ini lambangnya alfa ya. Dengan kata lain daerah terima H0 ini adalah 1 min alfa. Ya, jadi alfa ini berarti kesalahannya. Jadi kesalahannya itu hanya segini. Alfanya misalnya 5%, berarti kesalahannya di sini. Seginilah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau uji dua arah itu tadi tandanya pakainya tidak sama dengan. Berarti H0-nya sih masih sama untuk ketiganya ya. Theta sama dengan. Pokoknya tandanya sama dengan. Nah, terus H1-nya itu adalah theta tidak sama dengan theta 0. Ya. Nah, karena dia dua arah, jadi daerah penolakannya itu ada di dua tempat. Di dua tempat, artinya di positif dan negatif. Ya, jadi daerah penolakannya di kanan dan di kiri nanti. Jadi kalau saya gambarkan, ya ini kurva normalnya, ini 0. Nah, Z-nya itu ada di dua arah. Oke. Ini karena dia terbagi dua, kan alfa nih daerah
kesalahannya kan tadi alfa ya, ke taraf kesalahannya tadi alfa. Karena di sini daerah dua arah, berarti alfanya harus kita bagi dua. Berarti di sini Z alfa per 2. Ini untuk yang positif, ini Z alfa per 2 untuk yang negatif. Jadi titik kritisnya ada dua nih, ini sama ini. Ini titik kritis positif. Ini titik kritis negatif. Ya, jadi ada dua. Nah, dengan kata lain daerah penolakannya pun ada dua. Jadi ini daerah penolakan. Daerah penolakan H0. Ini juga sama. Ini juga daerah penolakan H0. Jadi kalau misalkan nilai yang kamu dapat nanti penghitungannya ada di sini atau di sini, di salah satu, nggak mungkin di dua tempat ya, di salah satu ya, di sini atau di sini, berarti keputusannya nanti tolak H0. Tapi kalau titiknya ternyata ada di posisi di tengah-tengah, di sini, tidak di daerah ini, tidak di daerah alfa, tapi daerah 1 min alfa, ini berarti daerah terima H0. Gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita ke soal itu konsepnya dulu. Jadi saya ulang, kalau untuk satu arah ada lebih dari, ada kurang dari. Yang lebih dari daerah penolakannya di daerah positif, ya, di ujung yang positif. Kalau yang kurang dari daerah penolakannya di daerah negatif, ya, akan dibatasi oleh suatu titik kritis. Kalau yang positif titik kritisnya positif, kalau negatif titik kritisnya negatif. Kalau dua arah berarti daerah penolakannya ada di dua tempat, di kanan dan di kiri. Ya, tapi karena dia dua arah, alfanya harus kita bagi dua. Kalau tadi kan satu arah, alfanya tidak kita bagi dua ya. Nih, tapi kalau untuk dua arah, alfanya harus kita bagi dua di dua tempat. Ya, di mana daerah penolakannya jadi ada dua, di sini sama di sini, di ujung kanan dan di ujung kiri. Yang tengahnya daerah terima H0. Ini untuk yang dua arah, tandanya adalah tidak sama dengan. Nah, sekalian mumpung kalau sesuai dengan gambar ya, kalau mau dilihat secara matematis, ini kan secara grafiknya ya untuk menolak dan menerima. Kalau secara matematisnya, jadi kita akan untuk kasus satu arah yang lebih dari ya, itu tolak H0 itu kalau si Z hitung, itu kan nanti kita menghitung Z, kita bandingin sama Z alfa ya. Si Z hitung itu posisinya lebih dari Z alfa. Itu berarti kita tolak A0. Jadi kalau digambar, misalkan Z hitung posisinya di sini nih. Misal nih. Sini nih Z hitung. Nah, kalau posisi Z hitung di sini nih, berarti kan dia di daerah tolak H0 kan? Nah, dia lihat Z hitung lebih dari Z alfa. Nah, itu berarti nanti keputusannya tolak H0. Sebaliknya. Berarti terima H0 kalau Z hitung kurang dari Z alfa. Berarti kalau nilai Z hitungnya di sini kan kurang dari, berarti posisinya di sini ya. Di mana aja lah pokoknya di sini. Kalau Z hitung kurang dari Z alfa, misalkan saya ambil contoh di sinilah Z hitungnya. Z hitung kurang dari Z alfa berarti dia akan terima H0 karena titik ini jatuh di daerah terima H0. Itu untuk yang lebih dari. Nah, untuk yang kurang dari, tolak H0 itu kalau Z hitung kurang dari Z alfa. Ya. Jadi kalau digambar posisinya misalkan di sini, lihat di sini Z hitung, titik ini Z hitung, itu posisinya kurang dari Z alfa. Posisinya di sini karena ini kan daerah negatif kan, ya. Jadi akan tolak H0 di sini, lihat ini daerah yang tolak H0. Nih, nah sebaliknya bakal terima H0 itu kalau Z hitung lebih dari Z alfa. Ya, berarti posisinya itu ada di sebelah sini. Kan ini Z hitungnya di sini nih, Z alfanya di sini nih, titik kritisnya di sini. Kalau misalkan titik Z hitungnya misalkan di sini, nih, ini kan lebih dari Z alfa nih, maka dia di daerah terima H0. Ya, itu kalau tidak secara gambarnya ya, penolakan dan penerimaan tidak secara gambar tapi secara pernyataan. Itu pakai pernyataan seperti ini. Tapi memang lebih mudah kalau kita pakai gambar biar nggak keselip lah posisinya di mana. Ya, itu untuk yang kurang dari ya. Jadi bedain kalau lebih dari tolak H0 kalau Z hitung lebih dari Z alfa, terima H0 kalau Z hitung kurang dari Z alfa. Untuk yang kurang dari tolak H0 kalau Z hitung kurang dari Z alfa, sebaliknya terima H0 kalau Z hitung lebih dari Z alfa. Saya bedakan karena di sini negatif, saya kasih tanda min ya. Ya, karena ini Z alfanya ada di sebelah kiri. Nah,
Gimana kalau yang sini? Oke. Di sini kita akan terima H0. Tolak dulu ya. Kita akan tolak H0. Tolak H0 kalau posisinya bisa di kanan atau di kiri. Ya kan? Kalau dia di kanan, berarti H0 ditolak. Ada dua pilihan nih. Jika Z hitung itu lebih dari Z alfa per 2. Jadi misalkan posisinya di sini. Ya kan? Berarti Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Atau ada dua pilihan, karena kan posisinya ada dua nih. Jadi kalau nggak kejadian yang ini, kejadian yang ini. Untuk yang tolak H0. Atau Z hitung kurang dari min Z alfa per 2. Ya kan? Bisa juga di sini misalkan Z hitungnya. Ya kan? Ini adalah kurang dari Z alfa per 2, min Z alfa per 2. Jadi, kalau misalkan titik Z hitung itu lebih dari sini, lebih dari Z alfa per 2 atau kurang dari min Z alfa per 2, maka dia tolak H0. Sebaliknya, terima H0 jika apa? Jika Z hitung itu di tengah-tengah. Ya kan? Antara min Z alfa per 2 atau Z alfa per 2. Misalkan di sinilah Z hitungnya. Nih. Ya kan? Di antara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Berarti dia di daerah terima H0. Nah, berarti kalau kita tulis Z hitungnya itu antara Z alfa per 2 yang min, ya kan? Antara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Ya, itu ini penulisan keputusan secara matematisnya, ya. Dibedakan ya. Nah, jadi kalau kita ringkas, langkah-langkah untuk pengujian hipotesis itu ada 5. Yang pertama itu adalah tetapkan hipotesis. Ya, jadi kamu harus menetapkan H0-nya apa, terus H alternatifnya apa. Itu step pertama. Step kedua itu adalah tetapkan alfanya. Alfa itu adalah tadi kesalahan atau taraf nyata bahasanya ya. Taraf nyata atau alfa. Tujuannya apa? Untuk mencari titik kritis. Jadi titik kritis tadi ambang untuk melihat daerah penolakan dan daerah penerimaan ya. Ya, titik kritis ini bisa dari tabel. Disesuaikan dengan alfanya. Nah, titik kritis ini bisa dua, bisa Z atau T, tergantung besar sampelnya. Kalau sampelnya besar itu sampel besar itu Z, sampel kecil itu T. Ya. Langkah ketiga itu adalah hitung Z hitungnya. Hitung Z hitung atau T hitung nanti, tergantung sama si sampelnya. Kalau sampel besar berarti kita pakai Z hitung, kalau sampel kecil kita T hitung. Kemudian, nah setelah kita dapat Z hitungnya, ini nanti disesuaikan dengan apakah dia proporsi, apakah dia rata-rata, apakah beda dua rata-rata. Pokoknya ini nyambung sama yang kemarin, Z hitung yang kemarin, jadi berhubungan. Jadi nanti tinggal menerapkan aja. Terus abis itu, jadi nggak jadi ada 5, ternyata saya singkat jadi 4 aja. Yang 4 itu adalah gambar kurva untuk melihat, untuk menyimpulkan. Ya, gambar kurva yang tadi itu untuk penyimpulan. Penyimpulannya bisa tolak H0 atau terima H0. Jadi langkah-langkahnya ya. Yang pertama kamu tentukan hipotesisnya, H0-nya apa, H1-nya apa. Yang kedua taraf nyatanya. Taraf nyata ini alfanya. Nah, nanti dari alfa kamu bisa ke titik kritis ya, pakai Z atau T itu sesuai dari soal, sampel besar atau sampel kecil. Kemudian hitung Z hitung atau T hitungnya, itu pakai rumus sesuai dengan keadaannya ya. Kemudian setelah itu gambar kurvanya. Setelah gambar kurva baru kamu bisa menyimpulkan apakah tolak H0 atau terima H0.